Ini salah satu nama kampungnya Kampung Gajebo, salah satu dari perkampungan Baduy, itu Baduy luar. Nah di Baduy ini ada 65 kampung, di antara itu ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Di antaranya Baduy dalam itu ada 3 kampung, Cibeo, Cikartawana, Cigesik. Dan di sini di Kampung Gajebo keseluruhan rumahnya ada 60 rumah, kakaknya kurang lebih itu ya, saya tidak tahu persis, kurang lebih itu ada 68 keluarga. Sejarahnya itu kudu aya 2 tingkat, kudu aya Baduy luar, kudu aya dalam, kudu aya luar, kudu aya dalam. Namun di bahasa di mah kudu aya jero, kudu aya luar gitu. Saya buat kudu aya bodas jeung putih, jeung hidung, sebar kitu. Kudu aya bumi jeung langit gitu. Sebar kitu. Kudu na kitu bisa sarua teh teu bisa lamun teu bisa sarua teh. Kudu aya bedana. Luar jeung dalam kudu aya bedana. Kudu ditunakeun, kudu luruskan. Kudu aya bedana. Teu bisa disamakeun. Lamun sama, lamun sarua tah teu jadi jero, teu jadi luar gitu. Lamun sarua mah kami ya alhamdulillah sampai sekarang yang keseluruhan Baduy itu ada 65 kampung itu ikatan kekeluargaan itu sangat tinggi dan semua kampung sama secara kegotong royongan, kekeluargaan, mau suka maupun duka gitu, kita tetap saling rangkul, jadi saling satu sama lain lah gitu. Contohnya seperti di kampung ini ada orang misalkan hajatan, kita bantuin dari ngambil kayu bakar, ngambil pisang buat selamatannya, ngambil kelapa, ngambil apa, bawa apa, terus belanja sayuran kemana-mana kita gotong royong, seperti masak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Jadi rasa kekeluargaan itu sangat tinggi lah gitu, sangat tinggi. Seperti kegotong royongan kalau kita bikin rumah 1 hari selesai, 1 hari selesai karena dibantu ada 2 kampung 3 kampung itu ngebantu 1 rumah, makanya 1 rumah itu bisa beres 1 hari, dimulai dari jam 8 jam 4 sore udah beres, malamnya udah bisa nginep di situ. Ada gitu gotong royong, lamun anu ninggal gotong royong disiapkan ku kolot-kolot lembur supaya gotong royong ya, masyarakatnya anu di ladang diturunkan suka pulang gitu. Supaya gotong royong jeung tetangga eta dulu gotong royong lah serius gitu. Itu ya majang di dieu mah gitu. Kalau nggak kayak di Jakarta kan, kalau di Jakarta kan kita tahu tetangganya tidak tahu kan. Kalau di sini harus tahu siapa namanya, keluarganya siapa, harus tahu, harus mengenal lah gitu. Let this conference be a great success.
1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya kemitraan strategis baru Asia Afrika. Kini, 109 negara diundang, mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Ya kami setiap paling itunya setahun 3 kali atau 2 bulan sekali kami dididik sama tokoh-tokoh adat untuk cara bertani, berladang dan untuk bermasyarakat supaya kita harus saling menghargai satu sama lain gitu. Jadi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita sama masyarakat itu setiap paling lambatnya 3 bulan sekali itu ada masukan-masukan lah dari tokoh-tokoh adat di setiap kampung, bahkan dari kepala suku adat gitu. Dari Baduy dalam dia ada perwakilan suku adat turun ke Baduy luar untuk mengasih nasihat untuk masyarakat ini, jangan sampai mereka melanggar adat, harus patuh pada adat. Misalnya kita di sini harus hidup sederhana, seperti kita nggak boleh di sini kan nggak masuk listrik, 1, kedua elektronik. Jadi adat tidak mempersempit. Kalaupun masyarakat ingin hidup bebas seperti teman-teman dari Jakarta, silahkan keluar. Dan misalkan yang udah keluar mau kembali ke adat asal, mereka bisa mengikuti aturan-aturan adat, tidak dipermasalahkan, tidak dipersempit, diperbolehkan gitu. Untuk pendidikan secara formal kami tidak boleh sama adat. Terus anak-anak kami itu hanya dididik bertani. Jadi yang dididiknya ya tadi itu pagi jam 6 pagi berangkat, jam 6 sore pulang gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bisa baca, ada yang bisa tulis, itu hanya kebetulan aja. Tidak ada guru dari manapun, tidak ada yang mengajari dari manapun, kecuali kita bertanya sama teman. Rata-rata sih nggak agak yang melanggar cuma perilaku pakai pakaian doang palingnya. Kalau masalah hukum masih taat gitu. Ya semacam pakaian itu agak warna-warni gitu kan. Kalau dihukum kan tidak boleh gitu. Berdasar hukum kan harusnya hitam putih atau pakai ikat. Sekarang kan ada yang hijau, merah, kuning gitu kan. Kalau makna mungkin ciri khasnya. Suku Baduy mah iya baik ya pan mengekeun adatnya. Teu meunang modern cara orang kota, orang luar gitu. Kudu kieu bae gitu. Hati mah teu meunang kenteng, teu meunang tembok, teu meunang listrik. Cik dituna cek luluhur eta. Cik zaman baheula na mun urang Bas Baduy mah. Di zaman baheula, zaman dulu lah. Eta kudu kieu bae, kudu ngeukeun adat gitu, kudu patuh ke adat gitu. Nu lain kudu lainkeun pelaturan mah, nu nya kudu nyakeun, ulah bohong, ulah goroh, ulah rinyok, ulah takabur gitu. Kira mana kudu sanyana pelaturan mah gitu. Ngeukeun adat eta gitu.
edisi hari ini. Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterapin sama jeruk pipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Kalau dari dalam bikin rumah mereka tidak pakai paku, terus mengikuti label tanah. Jadi kemiringan tanah itu diikuti sama mereka, ada khusus tukangnya. Jadi mereka hidup dengan alam itu benar-benar dengan alam, jadi tidak boleh merusak alam. Kalau bikin rumah mereka di tanah yang miring, tetap mereka harus mengikuti gitu. Kemiringan tanah itu harus diikuti. Beda sama baduy luar, kalau baduy luar tetap pakai cangkul, pakai batu, ditata, dibikin rata dulu, terus rumahnya pakai paku, cara bikinnya udah pakai tukang. Kalau di dalam mereka gimana tanahnya, disitulah mereka nggak ngerobah-robah tanah itu, bener-bener dengan alam gitu. Rata-rata luar sama dalam itu 5-10 meter, 6 atau 6 kali 10, 5 kali 10, 6 kali 10 rata-rata. Dari aturan adat itu masak itu tetap harus di atas gitu. Itu salah satunya kepatuhan kami pada adat. Nah, karena dari leluhur kami tetap harus masak itu di atas, dapurnya itu di atas, dan harus satu rumah. Jadi sampai sekarang kami masih pertahankan gitu. Ya budaya seperti itu gitu. Jadi tidak ada indikasi yang lain-lainnya, nggak ada. Cuman kami hanya patuh pada adat dan takut kalau kita melanggar, takut ada hal-hal yang terjadi gitu. Masalah kebakar itu kita jaga. Sebelum kita pasang nyalahin api, kita di bawahnya itu tanah, terus habis tanah batu, habis batu abu, baru di situ bisa dinyalakan api. Kita pasang tungku. Kami punya kesenian tradisional namanya seni suling atau kacapi gitu. Jadi yang seperti kita udah mainkan. Dimainkannya ya tergantung kemauan. Jadi tidak harus acara apa, tidak harus tanggal berapa gitu. Kecuali kita ada acara kawinan atau sunatan, itu juga yang memerlukan. Yang tidak memerlukan itu tidak masalah. Diajarin dari yang bisa aja. Jadi orang Baduy juga walaupun keseniannya itu tradisional, nggak semua orang Baduy bisa gitu. Hanya orang-orang tertentu lah yang mengerti dan bisa gitu. Biasanya siapa yang mau aja, siapa yang mau, nggak harus orang tua, nggak harus khusus gitu. Misalkan seperti bapaknya Musung bisa, kita bisa belajar ke dia gitu, dan bebas tanpa biaya dan kapan aja. Let this conference be a great success. 1955, lahirnya Konferensi Asia Afrika. 2005, lahirnya kemitraan strategis baru Asia Afrika.
Kini, 109 negara diundang mewakili 2/3 penduduk dunia dari 2 benua. 10 hari perayaan puluhan kegiatan. Sambut dan sukseskan peringatan ke-60 KAA 2015. Kalau dengan alam setiap kita nebang pasti harus nanam. Makanya di situ kita dikasih tahu sama orang-orang tua, orang-orang dahulu kita, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah di situ yang dibilang ini nggak boleh dipanen, ini boleh dipanen, kita patuhi itu. Dan setiap kita tebang 1 pohon harus tanam 2 pohon gitu. Itu wajib. Seperti penggundulan hutan, terus seperti pertambangan. Makanya di sini nggak ada tambang karena dipertahankan sama tokoh-tokoh adat, nggak boleh masuk pertambangan. Rata-rata penghasilan kami itu hanya cukup buat makan dan kami hanya cukup segitu aja, dan kami tidak merasa terhina dan tidak merasa rendah karena tujuan kami hanya hidup sederhana gitu, hidup dengan alam dan hidup sederhana. Memang kami petani itu dari kampung ke ladang atau ke kebun memang variasi cukup jauh, lumayan jauh. Ada yang sampai 5 kilo, ada yang paling dekatnya sekitar 1 kilo sampai 5 kilo gitu. Tapi kami tidak mengeluh karena kami udah biasa gitu ditempuh dengan jalan kaki. Kami berangkat jam 6 pagi, pulang jam 6 sore gitu. Setiap hari selalu gitu. Untuk kepemilikan kebun ya, bukan sawah, ladang, itu nggak sama, rata-rata 1 atau sampai setengah hektar atau sampai 1 hektar. Ada juga sampai 5 hektar ada gitu. Itu tergantung kemampuan masing-masing. Jadi kami sistem bertani cenderung kepada kepercayaan dari leluhur kami bahwa bertani berladang itu tidak boleh disiram pakai air, tidak boleh dipupuk pakai serbuk apapun gitu. Terus kita nunggu apa adanya aja gitu. Jadi padinya kami itu panen itu setahun sekali. Umur padinya mulai tanam sampai panennya itu 6 bulan. Dan tujuan kami hanya untuk buat makan, tidak dijual. Kalau sebenarnya masalah wisata ya, kalau orang luar menyebut wisata, orang sini belum menerima wisata, belum menerima namanya wisata. Ditanya orang sini tidak boleh ada wisata, soalnya di alam wisata atau di alam wisata itu harusnya segala sesuatu itu harus dilaksanakan di wisata, kayak orang jelek apa gimana. Kalau di sini kan pantangan itu kayak minuman atau main gitu kan tidak boleh. Kalau di wisata kan saya dengar gitu, wisata yang lain gitu kan. Kalau di sini banyak pantangan gitu. Pantangannya teriak-teriak itu tidak boleh, atau mandi ngeliwat kali jembatan di sana tidak boleh, atau harus taat orang sini. Kalau orang sini ngomong itu harus didengar gitu kan. Ada yang tidak boleh dijam atau disabain atau dikunjungi rumah kokolot, dia taat yang harus tadi itu. Waktu tadi itu di lapangan ada satu rumah kokolot itu tidak boleh dijamah gitu.
masalah tamu kita nggak neko-neko sama tamu gitu. Jadi dibiarin apa adanya aja. Tamu dari mana aja harus menerima apa adanya di sini. Gitu, nggak boleh merusak adat. Makanya di sini diterangkan seperti nggak boleh mandi di sini. Tamu itu salah satu pelaturan adat yang nggak boleh dilarang. Terus kita sediakan tempat sampah, ada tong-tong kayak gini ya supaya lingkungan itu nggak rusak. Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya, Theodorus Daniel. Saudara, hari ini TNI Angkatan Udara merayakan dan menggelar upacara puncak dari perayaan ulang tahun ke-69 di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita akan bergabung dengan Tri Febriana yang sudah berada di Lanut Halim Perdana Kusuma. Selamat siang, Tri. Bagaimana kondisi di sana? Ya, pemirsa, dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dapat kami sampaikan bahwa baru saja TNI AU melaksanakan peringatan hari ulang tahun ke-69 yang dimeriahkan dengan berbagai parade dan defile serta atraksi dari pesawat yang dimiliki TNI AU seperti Flypass 6 pesawat CN-295, Flypass 8 pesawat C-130 Hercules, Flypass 6 pesawat F-16 Fighting Falcon, Flypass 8 pesawat T-50 E Golden Eagle, serta aerobatik 6 pesawat KT Wong B Jupiter Aerobatic Team, juga penampilan solo aerobatik pesawat tempur T-50 E Golden Eagle yang melakukan 8 kali gaya gravitasi bumi. Dan atraksi ini cukup menarik perhatian karena dalam atraksi tersebut juga dilaksanakan simulasi pembebasan sandera untuk merebut pangkalan udara. Sebelumnya dalam upacara peringatan hari ulang tahun TNI AU ke-69 yang dipimpin oleh Kepala Staf TNI AU Marsikal Agus menyatakan bahwa TNI AU sangat mendukung pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara dengan mencegah adanya terorisme yang masuk ke Indonesia serta kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan illegal fishing maupun narkoba. Usai upacara, Kepala Staf TNI AU juga menyampaikan kepada media bahwa TNI AU telah siap untuk mengamankan konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung dan Jakarta. Kepala Staf TNI AU juga menyatakan bahwa mengingat situasi di konflik di Yaman masih